saat para gadis dan paladin yang berhati suci saling mengenjot di altar ini. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, lepas dari kisah cinta sepanjang masa yang kemarin El ceritakan mengenai manusia dan siluman, kali ini kita beralih ke cerita tentang Raja Iblis Diablo. Cerita ini ya seperti dugaan teman-teman, ini adalah lanjutan dari Isekai Mau season 1. Langsung saja kalau ceritanya ya teman-teman. Wahai Kami-sama, jika kau mendengar suaraku, tunjukkanlah kekuatanmu di daratan dan terangilah dengan terangmu. Begitulah Lumacina Wiseria yang sedang dikejar dan diburu oleh sekelompok orang berdoa. Setelah menghabisi temannya Paladin Tria, Lumacina pun mulai berdoa. Saat Lumacina berdoa, muncullah terang. Terang yang menyerupai kekuatan sihir yang kuat itu pun memancing perhatian Diablo yang sedang menikmati terbang dengan menggunakan skill terbang barunya. Skill terbang Diablo yang sepertinya kehabisan bensin itu pun terjatuh pas Lumacina sedang berdoa, meminta pertolongan. Diablo yang tiba-tiba melihat gadis suci tanpa busana itu sedang diburu oleh seorang paladin sesat itu pun tergerak hatinya untuk melindunginya. Paladin sesat ini memang bukanlah tandingan Diablo dengan skill angin tingkat tingginya. Paladin itu pun mengaku kalau ia memburu Lumacina atas perintah Visos, sang kepala perkumpulan yang diikutinya. Diablo pun kemudian menggunakan skill es dan membekukan paladin itu. Tak lama, Rem dan Sierra pun berhasil menemukan Diablo yang sedang menyelamatkan Lumacina. Setelah mereka kembali ke kota, Lumacina bercerita tentang asal-usul dirinya dan misi yang sedang diembannya. Sebagai gadis suci yang sangat dipercaya, Lumacina sering menyelidiki aliran uang ilegal yang dilakukan oleh perkumpulan Visos. Beberapa paladin yang melayani Visos pun sering melakukan perbuatan yang menyimpang. Ia harus segera melaporkan keadaan ini kepada Paladin Batuta di Zircon Tower. Walaupun tidak ingin menambah musuh, Diablo pun akhirnya setuju untuk mengantar Lumacina ke Zircon Tower. Setelah belayar 2 minggu lamanya, akhirnya mereka sampai di Zircon Tower. Rem dan Sierra pun cukup dikejutkan oleh keadaan orang-orang di kota Zircon Tower yang terlihat suram. Ternyata di kota tersebut sedang dilanda wabah mematikan. Jika ingin sembuh, warga kota harus berdoa dan didoakan oleh para paladin. Paladin suci yang seharusnya ada di kota itu menuntut donasi yang nilainya cukup tinggi. Saat Lumacina dan teman-teman barunya dalam perjalanan mencari Paladin Batuta, mereka melewati seorang ibu dan bayinya yang sedang menangis. Rupanya bayinya terkena wabah mematikan di kota itu. Perempuan ini ingin minta didoakan oleh para paladin tertinggi di kota. Namun ia tidak sanggup membayar donasi yang diminta oleh sang paladin. Sang ibu terus menangis dan memohon agar didoakan. Lumacina sangat tersentuh melihat kejadian itu. Ia pun setuju untuk membantu ibu ini mendoakan bayinya. Sebagai gadis suci, tentulah doa Lumacina itu manjur teman-teman. Dan tak lama bayi itu pun sembuh dari wabah. Tak lama setelah menyembuhkan bayi tersebut, kota Zircon diserang oleh monster yang sebesar gunung. Diablo pun menggunakan sihir black hole berlapisnya untuk menghentikan monster tersebut. Tidak sendirian, kelompok Diablo dibantu oleh Paladin Batuta dengan skill penyerang jarak jauhnya 7 star. Dan gadis penjaga Zircon Tower, Vanis Laminitus, yang mengeluarkan skill penembak dari magic gun yang dimilikinya. Sungguh pertemuan yang tidak disangka-sangka dengan Paladin Batuta. Paladin Batuta pun mengajak Diablo, Lumacina, dan kawan-kawannya untuk beristirahat di kediamannya. Selama di perjalanan, Batuta bercerita kalau bukan dia sengaja menuntut donasi berlebihan dari warga kota hanya untuk didoakan. Tetapi sejak Vanis Laminitus menutup tempat-tempat ibadah karena dianggap menipu warga, keadaan memaksa Batuta untuk melakukan ini semua. Akibatnya, banyak warga yang tak sanggup membayar donasi lebih mengantri di luar kemah. Mereka sudah mengantri berhari-hari. Warga yang mampu membayar donasi lebih dapat mengantri dengan nyaman. Sesampainya di kediaman Batuta,
Mereka dijamu oleh makanan kari yang luar biasa lezatnya. Setelah makan, Sierra pun melayani Diablo untuk mandi bersama. Saat melayani Diablo, tubuh Sierra mulai terasa panas. Saat Diablo dan Sierra sedang bersenang-senang, Rem menemani Lumacina untuk berbicara kepada Paladin Batuta. Ia meminta pertanggungjawaban Paladin Batuta atas penyakit lonceng kematian yang menyerang kota itu. Ia pun bilang kepada Batuta, "Saat aku mendoakan ibu dan bayinya tadi, aku mendengar dari kami sama kalau ini bukanlah suatu penyakit, tetapi ini adalah kutukan lonceng kematian." Saat Lumacina sedang berbicara dan meminta pertanggungjawaban dari Paladin Batuta, tiba-tiba ia menjadi mengantuk. Ternyata minuman Lumacina dan Ren telah diberi obat tidur oleh budak genjot Batuta. Mereka dibawa ke altar bawah tanah di kediaman Batuta. Rem dan Lumacina diikat di atas altar. Batuta menjelaskan di altar inilah mereka menodai gadis-gadis suci dan para paladin yang suci hatinya. Batuta bilang, saat para gadis dan paladin yang berhati suci saling mengenjot di altar ini, akar kejahatan inilah yang digunakan untuk menciptakan kutukan lonceng kematian. Bukan hanya itu, para paladin yang telah ternodai menjadi orang yang kasar dan haus akan uang dan kekuasaan. Budak genjot Batuta mulai menggerayangi gadis suci Lumacina. Lumacina menjadi sangat takut. Tiba-tiba Diablo menerobos masuk ke ruang bawah tanah. Setelah membersihkan para paladin yang berjaga di luar, Diablo langsung berhadapan dengan Batuta. Batuta bilang kepada Diablo, "Diablo, di tempat ini kau tidak berdaya." Selama berada di kediamannya, tempat ini sudah dilengkapi dengan pelindung yang akan melindungi Batuta dari serangan skill milik Diablo. Diablo pun tak akan bisa menggunakan skill tingkat tingginya, karena kalau tidak ruang bawah tanah ini akan hancur. Pilihan skill Diablo tentulah sangat terbatas. Ia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Diablo pun bilang kepada Batuta bahwa ia tahu kalau Batuta mempelajari skill kutukan dari Fallen untuk kepentingannya sendiri. Merasa rahasia gelapnya ketahuan oleh Diablo, Paladin Batuta mengeluarkan skill andalannya, 7 Star, ke arah Diablo. Karena kurang leluasa bergerak, jantung Diablo pun terkena skill tersebut. Namun untunglah tanduk Diablo dapat menyelamatkannya dari serangan fatal. Diablo pun menyentuh kaki Batuta dan melepaskan skill S Absolute Zero kepada Batuta. Tangan Batuta pun membeku. Dalam keadaan terpojok, budak genjot Batuta mencoba mengancam tim Diablo dengan mengalahkan senjatanya kepada Rem. Namun Sierra menggunakan skill Angel Shoot-nya dan menggunakan panah yang diberikan oleh Clem-chan. Ternyata panah itu luar biasa, teman-teman. Panah itu dapat membuat target yang tersentuh oleh panah itu menjadi batu. Batuta yang sudah merasa terpojok, ia kemudian menggunakan skill ultinya yang menghancurkan dirinya sendiri. Namun skill itu pun diserap oleh black hole ciptaan Diablo. Ruang bawah tanah itu pun hancur. Diablo sekali lagi menggunakan skill terbangnya untuk membawa mereka keluar dari sana. Setelah berhasil keluar, Lumacina tiba-tiba terjatuh lemas. Ternyata Batuta sudah menanamkan kutukan pada Lumacina. Akankah Lumacina selamat? Apakah tim Diablo akan berhasil menyelamatkan kota dari kutukan? Oke teman-teman, sedikit penjelasan mengenai alur cerita Isekai Mao kali ini. Teman-teman, cerita ini memang sekali lagi mengingatkan kita untuk tetap kuat dan semangat teman-teman menghadapi segala macam godaan di sekitar kita. Ingatlah teman-teman, segala hal yang kita lakukan yang mungkin tanpa kita sadari teman-teman, hal-hal itu pun mungkin terkadang bisa membuat hati dan niat kita yang tadinya tulus dan murni menjadi mungkin ternodai. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang merasa pernah melakukan satu hal dalam hidup ini dan membuat hati dan pikiran kalian ternodai, silakan share di kolom komentar ya teman-teman. Teman-teman, menurut teman-teman nih, apakah dengan kita mengenjot seseorang itu akan juga menodai hati dan pikiran kita? Teman-teman, mari kita saling bertukar pengalaman ya di kolom komentar.
Oke teman-teman, sekian aja alur cerita dari L kali ini. Apabila teman-teman menyukai alur cerita Isekai Mao season 2 ini, silahkan tekan tombol like dan share-nya ya teman-teman. Dan apabila teman-teman belum mensubscribe, jangan lupa untuk di-subscribe teman-teman, karena L akan melanjutkan anime Isekai Mao season 2 ini secepatnya. Dan lagi teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung L sampai saat ini. L akan selalu memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. See you.